Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi kompleks. Sekarang kita bahas mengenai limit fungsi. Sebagaimana yang telah dipelajari di real terkait dengan limit fungsi, di kompleks pun diberikan konsep limit fungsi dan konsepnya pun bisa dibilang agak serupa. Bahkan di definisinya kita bisa lihat. Kita berikan dulu definisi yang serupa dengan di kalkulus, jadi bentuknya lebih sederhana. Definisinya seperti ini. Diberikan suatu subset C yaitu D subset C, kemudian Z0 adalah titik interior atau titik dalam D, dan didefinisikan fungsi F dari D tadi ke kompleks. Bilangan W0 elemen kompleks adalah limit F di Z0, itu ditulis limit Z menuju Z0 Fz sama dengan W0, penulisannya seperti ini. Jika, ini definisinya, untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga jika mutlak Z kurang Z0, di sini ada kurang dari delta dan lebih dari 0, maka berlaku bahwa mutlak Fz kurang W0 itu kurang dari epsilon. Kalau kita perhatikan definisi ini, kemudian kita bawa ke bentuk gambarnya atau dilihat secara geometrisnya, maka di sini maksudnya untuk setiap epsilon besar 0, di sini kan kaitannya dengan W0. Berarti sama kalau kita katakan setiap kita mengambil persekitaran epsilon dari W0, yaitu yang ini kan persekitaran epsilon dari W0, bentuknya ini lingkaran, maka dapat dijamin atau dapat ditemukan suatu persekitaran delta dari Z0. Tapi di sini persekitaran yang dimaksud itu persekitaran terhapus, artinya persekitaran yang Z0-nya tidak dilibatkan, karena di sini kan lebih besar dari 0. Berarti dapat ditemukan persekitaran terhapus dari Z0 sedemikian sehingga setiap anggota persekitaran terhapus dari Z0 itu kalau dipetakan terhadap fungsi F, jaraknya terhadap W0 itu kurang dari epsilon. Jadi ini Z-nya. Z kalau dipetakan itu selalu berada di dalam sini. Jadi ini kan Fz sama dengan W. Katakanlah ada Z yang lain di sini. Kita misalnya punya Z lain yang warna biru misalnya di sini. Ini kalau dipetakan dia juga harus berada di dalam sini. Itu baru kita katakan dia limitnya W0. Jadi pokoknya yang penting setiap kita membentuk suatu persekitaran di daerah hasil atau di daerah kodomain, kita membentuk persekitaran epsilon dari W0 ini W0-nya, maksudnya ini persekitaran W0-nya, maka kita mampu menemukan persekitaran Z0 dengan catatan Z0-nya dihapus atau persekitaran terhapus Z0, persekitaran terhapus Z0 dengan jari-jari delta atau persekitaran delta, sedemikian sehingga setiap anggota persekitaran ini kalau kita petakan terhadap fungsi F, itu jatuhnya dia berada di dalam persekitaran epsilon tadi. Itu sebenarnya mirip di konsep yang ada di limit fungsi di real. Baik, saya kira bisa dipahami terkait dengan definisinya. Sekarang kita lanjut ke teorema. Teorema pertama yang perlu kita ketahui tentang limit fungsi di kompleks yaitu ketunggalan limitnya. Ini mirip dengan di konsep kalkulus maupun di konsep analisis real. Sekarang kita lihat, jika limit F di Z0 ada, maka limitnya tunggal. Katanya kalau ada maka limitnya harus tunggal. Sekarang kita coba lihat buktinya. Tentu kita di sini ingin membuktikannya dengan cara ini di bawah, kontradiksi. Kita berarti pertama andaikan bahwa limitnya tidak tunggal. Kalau demikian berarti andaikan ada W0, ada juga W1, sehingga limit Z menuju Z0 dari F adalah W0 dan juga adalah W1 ini.
dengan catatan mereka tidak sama, karena kan kita anggap ada dua limitnya paling tidak. Sekarang kalau kita cari modulus W0 dengan W1, kita cari modulusnya W0 dengan W1, selisihnya, modulus dari selisihnya itu haruslah berupa bilangan positif, karena kan mereka tidak sama. Kemudian kita lihat, karena limit Z ke Z0 Fz sama dengan W0, maka terdapat delta 0 positif, sehingga untuk persekitaran ini, persekitaran terhapus Z0, persekitaran terhapus Z0 delta 0 ini, maka persekitaran ini maka kita peroleh Fz kurang W0 mutlaknya itu kurang dari A/3. Mengapa kita bisa pilih A/3 di sini? Karena kan di definisi limit itu berlaku untuk setiap epsilon besar 0. Sekarang A-nya besar 0. Kalau A besar 0, maka A/3 juga besar 0. Berarti kita bisa mengambil di sini epsilonnya adalah A/3, seperti itu. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan W0, tadi juga berarti terdapat delta 1. Mengapa di sini delta 1 bukan delta 0? Karena belum tentu untuk limit yang nilainya W0 itu sama yang kita dapatkan dengan yang limitnya W1. Deltanya sama belum tentu. Tapi pasti keduanya harus besar 0 menurut definisi limit. Sekarang kita punya delta 1 besar 0, sehingga jika mutlak atau modulus Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1, maka berakibat modulus Fz kurang W1 itu kurang dari A/3. Akibatnya kita bisa memeriksa nilai-nilai Z atau mengerjakan nilai-nilai Z kurang Z0 yang berada di persekitaran yang termuat di delta 0 maupun delta 1. Makanya kita pilih minimum dari delta 0 dan delta 1. Minimum nanti artinya begini. Kalau ini kan sama-sama persekitaran delta 0, Z0, berarti katakanlah Z0-nya di sini. Persekitarannya misalnya yang ini. Ini untuk jari-jari, katakan ini untuk jari-jari delta 0. Sekarang kita buat persekitaran lain misalnya. Ada persekitaran lain begini, delta 1. Dia kan sama-sama persekitaran Z0. Jari-jarinya yang ini, delta 1. Maka tentu jari-jari delta 1 lebih kecil, maka kita pilih di sini delta 1. Kalau kita pilih delta 1, otomatis yang di delta 0 juga berlaku. Mengapa? Di sini kan di definisi limit kan kita sudah pahami bahwa kalau misalnya ini berlaku delta, maka delta yang lebih kecil, katakanlah seperti ini. Katakanlah misalnya yang lebih kecil itu yang ini misalnya. Maka Z-nya pun juga pasti ada di dalam sini. Kecuali kalau kita ambil yang lebih besar itu tidak ada jaminan. Kalau kita ambil di sini tidak ada jaminan bahwa dia berada di situ. Tapi kalau kita ambil yang lebih kecil dari delta yang sudah ditemukan berdasarkan epsilonnya, katakanlah kalau epsilonnya misalnya 3, kita bisa dapat deltanya 1/2, maka tentu untuk epsilon 3 ini delta sama dengan 1/3 masih berlaku. Karena kalau 1/2 seperti ini, maka 1/3 seperti ini misalnya, berarti pasti ini masih termuat semua nanti di petanya. Seperti itu. Itu maksudnya, makanya diambil minimum. Kemudian kita kembali ke bukti teoremanya. Sudah ditemukan minimumnya, katakanlah minimumnya mungkin salah satu dari delta 0 atau delta 1, maka sekarang bentuk ini 0 kurang dari Z kurang Z0 kurang dari delta, berarti dia termasuk ke sini juga termasuk ke sini. Karena delta ini minimum dari delta 0 dan delta 1. Akibatnya dengan delta seperti ini pasti akibatnya sama. Berlaku ini dan berlaku juga ini keduanya. Kemudian kita lihat. A akan sama dengan modulus W0 kurang W1 sebagaimana yang kita misalkan di awal. Kemudian W0 kurang Fz ini kan sama dengan W0 kurang Fz tambah Fz kurang W1. Mengapa? Karena ini kan nilainya 0 ini. Sehingga kita menggunakan ketersamaan segitiga, didapatkan di sini W0 kurang Fz di sini. Di sini awalnya itu W0 kurang Fz modulusnya. Tapi kan modulus itu kalau ditukar sama saja. Jadi bisa ditulis Fz kurang W0 supaya mirip ini. Kemudian ditambah Fz kurang W1. Sekarang Fz kurang W0 itu kan kurang dari A/3, berarti ini. Kemudian Fz kurang W1 itu kurang dari A/3, berarti ini. Sekarang kita dapat
jumlahnya sama dengan 2/3A. Berarti kita simpulkan di sini A kurang dari 2/3A. Hal ini tentu kontradiksi karena tidak mungkin 1 kali A di mana A-nya bilangan real itu kurang dari 2/3A di mana A-nya tadi real dan positif maksudnya. Seperti itu. Dengan ini maka haruslah dipastikan bahwa jika F punya limit maka limitnya tunggal. Seperti itu. Kita lihat coba contohnya, satu contoh. Misalnya contohnya begini. Tunjukkan bahwa limit dari limit Z menuju 2 dari fungsi 2Z itu sama dengan 4. Bagaimana cara dibuktikannya? Seperti ini. Kita ambil sebarang epsilon besar 0 sesuai dengan definisinya. Ambil sebarang epsilon besar 0, kemudian pilih delta berapa mirip di kalkulus, sehingga kalau ini berlaku Z kurang Z2 modulusnya itu kurang dari delta dan lebih dari 0, maka FZ kurang 4 sama dengan 2Z kurang 4 itu kurang dari epsilon maunya seperti ini. Kita lihat ternyata kalau dijabarkan 2Z kurang 4 bisa didistribusikan, difaktorkan menjadi 2 kali mutlak modulus Z kurang 2. Berarti Z kurang 2 itu kan 2 delta. Sekarang dari sini kira-kira deltanya dipilih berapa supaya hasilnya kurang dari epsilon. Ini. Supaya hasilnya kurang dari epsilon, kira-kira deltanya dipilih berapa? Supaya hasilnya kurang dari epsilon. Maka di sini bisa dilihat. Kalau deltanya dipilih epsilon per 2 paling tidak, berarti epsilon per 2, maka sudah terbukti seperti ini. Bisa juga dipilih epsilon per 3, epsilon per 4, tidak ada masalah. Untuk B-nya silahkan dicoba sendiri. Seperti itu.